إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده. Nah, kita selalu mengikutnya dari awal hingga akhir zamannya insyaallah syafaat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun akhir zamannya insyaallah syafaat zamannya insyaallah syafaat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وبسيئة الحسنة تمحوها خالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wa zumratul mukminin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga ayunan langkah kaki ini masih Allah hantarkan ke tempat yang paling mulia. Perlu diketahui bahwasanya rumah Allah yang ada di muka bumi ini ialah masjid-masjid, musola-musola. Barang siapa yang mau menjadi tamunya Allah, sudah barang itu ia akan memenuhi panggilannya. Maka bersyukur bagi kita langkah kaki yang paling barokah manakala langkah kaki ini masih dihayunkan menuju masjid. Mudah-mudahan dari setiap langkahnya kelak ia akan menjadi pahala, dari setiap langkahnya kelak ia akan menjadi sarana penggugur dosa, dari setiap langkahnya kelak ia akan menjadi saksi bahwasanya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat teriring salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beserta para keluarga, para sahabat, serta kita selaku pengikutnya dari awal hingga akhir zaman, insyaallah syafaatnya akan kita nantikan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Izinkan khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri, umumnya untuk segenap kaum muslimin, agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa saja yang dilarangnya. Karena dengan derajat takwa itulah sehingga aktivitas yang kita kerjakan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, manakala diniatkan semata-mata mencari ridho Allah, sudah barang tentu aktivitas itu akan bernilai ibadah. Maka setiap khatib naik mimbar, ayat yang selalu disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sampai kelak kita mati menghadap Allah melainkan dalam keadaan benar-benar muslim. Kaum muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Adapun nasihat khatib yang kedua, yakni amanah yang besar terhadap seorang pemimpin. 2 hari yang lalu kita telah menaikkan bagian dari kewajiban seorang rakyat, yakni memilih pemimpin. Maka siapapun yang terpilih hendaknya ia tidak cuma, siapapun yang tidak terpilih hendaknya jangan sedih. Karena itu bagian dari skenario Allah yang Allah sudah tetapkan siapa yang menjadi pemimpin. Maka di sini khatib memberikan peringatan bahwasanya menjadi pemimpin itu adalah bagian dari amanah yang sangat besar. Sungguh seorang pemimpin, dia mempunyai 2 kaki antara kiri dan kanan. Sesungguhnya kaki kanannya seorang pemimpin sudah masuk ke dalam surga, kaki kirinya seorang pemimpin sudah masuk ke dalam neraka. Tergantung amanah atau tidak amanah pemimpin tersebut. Maka beratnya menjadi pemimpin. Sungguh bagi pemimpin dalam skala wilayah provinsi, hati-hati satu rakyat saja yang mengeluh atas kepemimpinannya, bahwasanya kepemimpinannya tidak adil, kepemimpinannya zalim, pemimpinnya tidak berlaku sebagaimana mestinya ia menjadi seorang pemimpin, maka cukup seorang rakyat itu akan mengadu di hadapan Allah, maka pemimpin tersebut Allah akan masukkan ke dalam neraka. Maka bersyukur bagi pemimpin yang Allah berikan pemahaman agama, lantas ia berlaku adil terhadap rakyatnya. Yang hak dia katakan hak, yang salah, yang batil dia katakan batil. Yang benar ia perjuangkan kebenaran itu, yang salah maka ia akan perbaiki kesalahan itu. Maka pemimpin yang seperti ini akan lebih cepat masuk surga. Pemimpin yang seperti ini lantas doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagi kita, maka hendaknya manakala kita telah memilih seorang pemimpin, sami'na wa ata'na, dengar taatilah. Ketika kita telah memilih seorang pemimpin, maka dengar taat. Bagaimana Rasulullah SAW telah memberikan suatu filosofi yang paling indah dalam suatu pergerakan ibadah, yakni sholat. Ketika kita memilih seorang imam, maka ikutilah semua gerakannya, maka ikutilah segala gerak-geraknya. Manakala imam itu salah, maka tegurlah ia dengan bijak. Manakala imam itu batal, maka cepatlah cari gantinya. Kaum muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan yang namanya pemimpin kelak akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Maka kita adalah pemimpin, seorang kepala rumah tangga adalah pemimpin bagi anak istrinya. Manakala seorang ayah tidak mampu memberikan peringatan kepada anak istrinya untuk taat kepada Allah, cukup
menyangkutlah antara istri dan anaknya kelak berbuat dosa, maka seorang ayah kelak akan dimintakan pertanggungjawaban atas dosa yang dikerjakan oleh anak istri. Begitu pula dalam skala luas, seorang pemimpin daerah, maka kelak dia akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin oleh bawahannya. Bagaimana atas kinerja atas bawahannya? Apakah seorang pemimpin itu telah memberikan pemahaman yang benar untuk setiap rakyatnya ataupun bawahannya untuk selalu taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarangnya? Apakah membiarkannya saja? Maka takutlah kepada Allah. Seorang pemimpin engkau telah dipilih, maka hendaknya kekuasaan ada di tangannya. Maka jadikan telunjukmu untuk menunjuk perkara-perkara yang baik. Hendaknya telunjukmu menunjuk sesuatu perkara-perkara yang baik agar kau besarkan kebaikan itu. Engkau dikaruniai telunjuk, maka tunjuklah bagi mereka-mereka yang zalim, mereka-mereka yang tidak adil, mereka-mereka yang berlaku kasar terhadap rakyatnya untuk kau benahi. Karena kebaikan ada di dalam seorang pemimpin. Kita gunakan masa kepemimpinan itu. Mudah-mudahan apa yang kita pilih, siapapun yang Allah perkenankan untuk memimpin Lampung, kita doakan agar supaya Allah berikan hidayah, Allah berikan hidayah, petunjuk agar Lampung ini diberikan seorang pemimpin yang soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku adil kepada rakyat. Kaum muslimin wa dzurratal mu'minin rahimahullah. Maka hendaknya hilangkan perbedaan. Boleh jadi sebelum itu kita mempunyai pilihan-pilihan. Apabila pilihan tidak sama, jangan itu dijadikan alasan untuk kita berpecah belah. Setelah kontestasi politik ini, mari kita bersatu lagi. Mari kita harmonis lagi. Apa yang telah Allah tetapkan itu bagian dari takdir yang hendaknya kita terima. Mudah-mudahan Lampung ini dipimpin oleh pemimpin yang soleh, yang adil, dan yang amanah. Itu saja yang dapat khotib sampaikan. Mudah-mudahan menjadi wasilah agar menjadi rakyat yang baik. Karena pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Rakyat itu cerminan dari pemimpinnya. Kalau mengharapkan pemimpin menjadi sosok pemimpin yang baik, maka rakyatnya dulu yang harus baik. Menginginkan sosok pemimpin yang taat kepada Allah, hendaknya rakyat dulu yang taat kepada Allah. Manakala sebaliknya, rakyatnya berlaku zalim, maka kalau Allah akan utus pemimpin yang zalim pula untuk ada bersama orang-orang yang zalim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi al ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Bagi pemimpin dalam skala wilayah provinsi tidak berlaku sebagaimana mestinya ia menjadi seorang pemimpin, maka manakala